memakan harta wakaf yatim dan orang miskin, wasarafu himmatahum tula naharihim, menggunakan semangat mereka sepanjang hari ila talabil jari wal manzilati, mencari pangkat dan derajat fi qulubil khalqi, di hati makhluknya Allah, wa tarrahum dzalika, semua itu maksa mereka ilal muraati, bersombong-sombongan, wal mumarati, bersaing-saingan, wal munafasati, bermegah-megahan, fil kalami, dalam ucapannya, wal mubahati, dan saling menyombongkan diri. Wa hadzal fannu min ilmin nafi'i, disiplin ilmu yang bermanfaat ini, qad jama'nahu, sungguh kami telah mengumpulkannya fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang apa saja adab amalan antara terbit matahari sampai waktu zuhur. Karena kita sudah bahas mulai dari bangun tidur, mulai bangun tidur, kemudian wudu, mandi, tayamum, buang hajat, berangkat ke masjid, sholat witir, sholat qabliyah, tahiyatul masjid, sholat subuh berjamaah, sampai zikir-zikir sudah kita bahas kemarin. Apa yang dilakukan orang ketika sudah terbit matahari? Yang pertama, ada waktu yang kita ketahui sebagai waktu larangan untuk sholat. Ada 5 waktu larangan sholat. Apa saja 5 waktu itu? Sesudah sholat subuh, ketika matahari terbit, menjelang sholat zuhur, sesudah sholat asar, dan menjelang matahari terbenam. Ini adalah waktu-waktu larangan sholat yang sebabnya belakangan. Jadi tidak semua sholat dilarang, Pak. Tidak. Contoh, Bapak sholat subuh di rumah akan ikuti taklim lalu masuk masjid. Bapak sholat sunnah tahiyatul masjid boleh, nggak apa-apa, karena sebabnya duluan. Contoh misalnya habis semalam ada orang yang meninggal dan akan disolatkan habis subuh, boleh, nggak apa-apa, karena sebabnya duluan. Sederhananya begini, orang masuk masjid dulu baru sholat, apa sholat dulu baru masuk masjid? Sholat dulu, masuk masjid dulu baru sholat. Jadi sebab sholatnya duluan. Sholat jenazah, orang mati dulu baru kita sholatin, apa kita sholatin dulu baru kita matiin? Orang yang mati dulu baru kita sholatin. Jadi sebabnya duluan, nggak apa-apa. Ya, sebabnya mutaqaddim, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sebabnya belakangan nggak boleh. Larangan waktu sholat itu biasanya mencakup 4 hal: sholat ba'diyah, sholat sunnah mutlak, sholat tasbih, sholat istikharah. 4 hal ini tidak boleh dilakukan sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar, ketika matahari terbit, ketika matahari akan terbenam. Tidak boleh. Nanti ada yang namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu apa? Sholat isyraq itu sholat yang dilakukan ketika orang selesai menunggu waktu terbit matahari. Jadi misalnya sholat subuh berjamaah di masjid, habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian mengisi kegiatan ibadah. Contoh ini, masya Allah, kita habis sholat subuh kita zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Habis zikir kita tilawah, baca surat Al-Kahfi. Habis tilawah kita ta'lim, menuntut ilmu.
3 hal ini kita lakukan saat kita dalam keadaan iktikaf. Di luar itu kita kumpul begini, kita melakukan silaturahim. Jadi bangun tidur ini aslinya kalau hitung-hitungan pahala nih Pak, sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak. Alhamdulillah, sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak. Nah, nanti ketika terbit matahari, kira-kira ya jam 6 kurang lah ya, jam 6 kurang, jam 5 gitu. Terbit matahari itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ketika terbit matahari bisa langsung sholat yang namanya sholat isyraq. Gimana niatnya? Usolli sunnatal isyraq bi raka'ataini lillahi ta'ala. Dilakukan tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Allahu Akbar. 2 rakaat yang dibaca apa suratnya bebas, tapi kalau pengen mudah ya ikut umumnya orang. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, salam, sudah pulang. Tidak ada doanya khusus. Isyraq tidak ada doa. Bapak pengen doa apapun bebas. Salat isyraq itu dalam hadis Nabi dinyatakan orang yang biasa salat isyraq itu kata Nabi kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dapat pahala haji dan umrah sekaligus. Mudah kan? Bapak tunggu nih sampai nanti misalnya kita ngaji kok selesainya pas isyraq, kok kemudian nggak punya kerepotan yang bikin kita harus pulang segera. Kecuali kalau punya kerepotan silakan. Tidak ada kesibukan yang bikin kita harus pulang segera. Sholat dulu 2 rakaat, salam, dicatat kalau diterima ya, kalau diterima dicatat pahalanya haji umroh. Tapi ingat, yang nyatet malaikat bukan kita. Jadi jangan begitu di sholat alhamdulillah pulang haji ya, jangan. Yang nyatet malaikat bukan kita. Jangan juga habis sholat isyraq minta dipanggil Pak Haji, jangan ya. Saya kan pahalanya pahala haji umroh ya, tidak. Itu kalau diterima oleh Allah dan kita tidak pernah tahu ibadah kita diterima atau tidak. Ini pendapat yang pertama. Kadang-kadang ada orang yang nanya, Ustaz, kalau isyraqnya di rumah boleh atau tidak? Ini kan kalau sholat subuh hari Jumat, Bapak di Al-Barkah, Bapak Ibu di Al-Barkah, ada kegiatan sampai menjelang terbit, kan begitu. Atau mungkin dalam satu waktu mungkin sampai terbit misalnya. Itu kita bisa sholat isyraq. Tapi mungkin di hari lain kita berjamaah, terus pulang ke rumah. Apakah nanti ketika terbit matahari kita boleh sholat yang namanya sholat isyraq? Sebagian ulama bilang bisa sholat isyraq, tapi pahalanya bukan pahala haji umroh. Terus pahalanya gimana? Ya pahalanya tergantung panitia lah kalau itu ya. Malaikatnya. Jadi yang disebut pahala haji umroh itu kalau dia habis berjamaah ngisi kegiatan sampai terbit matahari, sholat sunnah 2 rakaat di tempat itu juga, itu pahala haji umroh. Jadi bukan kemudian habis sholat assalamualaikum, Bapak pulang ngopi-ngopi di rumah, rokok-rokok di rumah, lalu tiba-tiba datang waktu terbit sholat 2 rakaat, alhamdulillah haji umroh. Bukan. Yang tetap diam di masjid sampai datang waktu terbit. Tapi seandainya di rumah pengen bikin boleh, ya boleh. Cuma pahalanya bukan pahala haji umroh. Yang kedua, ada pendapat bahwa bukan pada waktu terbit matahari. Jadi tunggu sampai matahari naik 1 tombak atau sepenggalan. Kira-kira berapa menit sesudah terbit matahari? 15 sampai 20 menit. Misalnya ini Pak, Bu, terbit matahari jam 5.55, jam 6 kurang 5. Maka kemudian isyraqnya kapan? Isyraqnya jam 6.15 lah, kira-kira jam 6.15.
Misalnya terbit matahari jam 6, isyraqnya jam berapa? Idealnya isyraqnya jam 6.20 lah, idealnya segitu isyraqnya. Mana menurut sebagian ulama isyraq itu waktunya masuk adalah awal waktu sholat duha. Jadi sholat isyraq, sholat duha, sholat idul fitri, sholat idul adha itu berada di waktu yang sama, kira-kira 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari. Ini pertama. Nanti kalau sholat duhanya kapan? Kalau sholat duhanya tunggu agak siang sedikit. Sholat duha itu kalau ikut hadisnya Nabi dulu ditanya, kapan waktu terbaik sholat duha? Zaman Nabi belum ada jam, belum ada alat penunjuk waktu, belum ada di masa Nabi. Yang dijadikan patokan itu matahari. Nabi ditanya kapan waktu sholat duha terbaik. Waktu sholat duha terbaik itu kata Nabi hina tarmidul fisol, ketika anak onta kepanasan. Saya zaman dulu ngaji itu protes sama guru saya. Kita melihat onta aja gak pernah, gimana tahu anak onta kepanasan? Ya karena kan pertanyaan ini adanya di zaman Nabi. Di zaman Nabi belum ada jam. Di zaman Nabi yang dijadikan patokan itu matahari. Kira-kira mulai waktu cakepnya sholat duha itu kapan? Nabi bilang afdolnya sholat duha itu ketika anak onta kepanasan. Ulama kasih catatan, anak onta kepanasan itu idza dakhala rubun nahar, kalau udah masuk waktu seperempat siang. Contoh terbit matahari jam 6, terbenam matahari jam 6 pagi sampai 6 sore 12 jam. 12 bagi 4 3, maka 6 tambah 3 9. Jadi waktu terbaik sholat duha itu kira-kira jam 9. Tapi saya gimana mau sholat duha? Iya, kalau ada orang yang bisa sholat duha jam 9 ada. Gimana aktivitasnya? Aktivitasnya memang guru atau pelajar bisa waktu istirahat dipakai buat sholat duha. Aktivitasnya ngapain? Dosen atau mahasiswa bisa waktu istirahat dipakai sholat duha. Ngapain aktivitasnya? Ini buka warung di rumah bisa jam 9 untuk sholat duha dulu bisa. Ada orang yang kemudian punya pekerjaan itu ya kalau mulai masuk ke ruang kerja sampai istirahat makan siang memang relatif susah sholat duha. Maka duhanya kapan? Duhanya pagi tadi tuh, waktu isyraq dipakai buat duha bisa. Jadi berangkat kerja misalnya 6:30, sebelum berangkat kerja sholat duha dulu, sholat duha. Sholat duha itu ya usahakan juga tidak ditinggal, karena Nabi tidak meninggalkan sholat duha, cuma ada Jumatnya. Kalau bisa sholat duha itu jangan 2 rakaat. Sholat duha itu minimal memang 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tapi Nabi belum pernah bikin sholat duha 2 rakaat, belum pernah. Kadang-kadang kan begitu. Kita sholat duha itu doanya banyak banget. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau nggak ada adain gitu. Ini doanya banyak benar, tapi sholatnya 2 rakaat gitu ya. Nggak sebanding itu dengan pancingannya, nggak sebanding itu. Nabi sendiri belum pernah Nabi sholat duha 2 rakaat, belum pernah. Bunda Aisyah itu ditanya,
sholat duhanya Nabi berapa rakaat? Yang paling sering Nabi sholat duha itu kalau nggak 4, 8 rakaat. Pernah juga 6 rakaat. Tapi seringnya kalau nggak 4, 8. Kalau hari itu Nabi sibuk sekali, Nabi sholat duha itu 4 rakaat. Kalau di hari itu Nabi tidak sibuk, Nabi sholat duha 8 rakaat. Jadi kalau repot 4 rakaat, kalau nggak repot 8 rakaat. Tentu saja hitungannya 2 rakaat, 2 rakaat. Sholli sunatan duha, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar, 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat. Boleh Bapak Ibu sholat duhanya nggak sekaligus, boleh, nggak apa-apa. Misalnya nih, sholat duha 2 rakaat. Contoh nih, hari Jumat kayak ini. Bapak Ibu jam 9 sholat duha. Bapak-bapak berangkat Jumatan jam setengah 12 misalnya. Sampai masjid pengen sholat duha lagi, silakan. Bapak punya kuota sholat duha sampai maksimal 12 rakaat, nggak apa-apa. Nah nanti habis sholat ini, kira-kira waktu yang tersisa kita gunakan buat apa? Ada 4 macam yang disebut di sini, 4 macam. Manusia itu kita lihat sesuai dengan kebiasaannya, umurnya, kesibukannya, itu 4 macam. Mudah-mudahan kita ada di 4 macam itu. 1, usia orang wajib belajar atau orang yang pekerjaannya belajar mengajar. Ini nomor 1 itu. Ada orang yang memang usia wajib belajar atau memang aktivitasnya di dunia belajar mengajar. Jadi siswa, mahasiswa, guru, dosen, ustadz, santri, kiai itu adanya di sini. Jadi pagi-pagi nih pulang rumah, pagi-pagi siap berangkat, memang menuju tempat ilmu. Yang berangkat ke sekolah, yang berangkat ke madrasah, yang berangkat ke kampus, yang ngajar, orang yang aktivitasnya ada di dunia belajar mengajar. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang memang sudah tidak berada di usia belajar, aktivitasnya juga bukan belajar mengajar, tapi disibukkan dirinya dengan ibadah. Orang itu kalau di pondok itu macam-macam. Ada, saya punya teman itu pondok sampai 13 tahun. Tapi sama kiai udah nggak disuruh ngaji. Ya. Karena 13 tahun itu ya apalagi Quran nggak selesai-selesai. Lalu kemudian yang ngaji kitab ya begitu-begitu aja. Maka kata kiai begini, kamu itu memang bidangnya bukan ilmu. Kalau bidangnya bukan ilmu, jangan dipaksain. Kalau kamu memang sudah mengetahui apa yang wajib buat kamu, tahu mana yang fardu, tahu mana yang sunnah, tahu mana yang haram, tahu mana yang mubah, yang makruh, sudah cukup. Orang tua kamu mau posting kamu segini lama ini, itu kamu memang sudah tidak berada di dunia belajar mengajar. Kamu pilih di antara 3. 1, kamu cari nafkah. Orang mondok kok sampai 10 tahun, 12 tahun itu ya kelamaan. Untuk ilmunya sudah, selebihnya bermasyarakat. Tapi tadi tinggal pilih, kamu mau cari nafkah, cari nafkah. Usahakan cukupi dirimu dari nafkah yang halal. Mencari nafkah itu jangan salah. Orang mencari nafkah itu statusnya jihad fisabilillah. Bapak habis ini berangkat kerja, nyari nafkah yang halal untuk istri, untuk anak. Itu Nabi pernah bilang, al-qadu ala iyalihi kal mujahidi fisabilillah. Orang yang berkeringat nyari nafkah halal untuk anak istri, statusnya orang yang berjuang fisabilillah. Jadi nggak bisa diremehkan.
Fisabilillah. Emang juga Ustaz, saya nyari kerjaan kemana-mana belum dapat. Untuk ilmu kagak, kerja kagak. Maka pilihan yang ketiganya banyakin ibadah. Banyakin ibadah. Kerja belum dapat, nuntut ilmu sudah tidak umurnya lagi. Ya banyakin ibadah. Banyakin sholat sunnah, banyakin puasa, banyakin ngaji Quran, sering-sering ada di masjid. Bantuin berbuat. Banyakin ibadah. Kadang-kadang begitu. Orang sudah jomblo, pengangguran, ngeswap mulu gitu. Banyak ibadah. Tapi orang itu kadang-kadang tidak semua dibikin nama Allah ahli ibadah. Tidak. Ada orang yang sholat 2 rakaat itu udah berat. Ada orang yang ngaji Quran saja dapat 1 halaman matanya udah sebel. Ya nggak bisa disalahkan. Memang bukan orang ini bukan ahli ibadah, nuntut ilmu bukan, cari nafkah belum bisa, ibadah nggak bisa juga. Yang keempat ini yang terakhir apa? Yang keempat itu minimal bantu orang. Kita belum bisa ibadah diam, begitu kan? Tapi kita bisa bantu orang. Ada orang yang kematian, sebelum orang lain datang kita udah sampai sana dulu. Kita takziah, kita ikut bantu-bantu, kira-kira apa yang bisa dibantu nih? Bisa bantu geser-geser kursi, bisa bantu pasang-pasang tenda, bisa bantu apa geser apa namanya gotong-gotong aqua, silakan. Bantu orang. Ada orang yang misalnya punya kerepotan, ada orang yang sakit, misalnya kita usahakan dia, kita bantu dia. Ada orang yang lagi punya acara, lagi pesta, lagi apa. Jadi 4 macam ini kesibukan manusia. Misi harinya itu 4 macam. Apakah dia dengan belajar mengajar? Apakah dia dengan cara mencari nafkah? Apakah dia dengan cara banyak beribadah? Apakah dia dengan cara banyak bantu orang? Banyak bantu. Saya punya kakak ipar itu yang kalau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu perhatiannya luar biasa. Jadi memang usianya sudah sepuh. Alhamdulillah tercukupi, suami juga sudah tidak ada, kayak Pak saya. Lalu kemudian punya banyak waktu kosong, pagi dipakai buat mengajar, siang itu dipakai buat keliling. Jadi saya pernah itu nggak sengaja ketemu saat nengok orang sakit. Saya tanya, di sini mau kemana kok? Mau pulang? Udah, masih 3 lagi orang sakit yang pengen saya kunjungi. Jadi tiap hari dia punya list kerabat temennya yang sakit, siapa saja. Di saat orang sekarang biasanya hanya bisa doain lewat WA. Diumumkan tuh di grup masjid, di grup pengajian, di grup RT, grup keluarga, fulan sakit, dirawat di ruang ini, begitu. Kalau yang saudara kandung begitu mungkin perhatian. Kalau yang mantu mertua perhatian. Kalau yang orang tua perhatian. Ipar keponakan mungkin masih perhatian. Tapi kalau kerabat jauh jarang tuh yang perhatian. Biasanya udah di bawahnya ada syafakallah. Kadang-kadang itu balasnya juga copy paste kan. Satu belum perlu begitu doang. Tapi nggak ada tuh yang punya inisiatif. Orang ini kira-kira mampu apa enggak ya? Orang ini kira-kira punya BPJS apa enggak ya? Orang-orang ini kira-kira ini ada yang nengok apa enggak? Itu saya punya kakak ipar itu berarti saya tanya. Kok sampai segitunya kok? Iya. Habis gue ngitung-ngitung itu ngaji ya udah gak seberapa dia. Baca Quran juga udah susah. Puasa kagak keluar. Nafkah sih udah dia cukupi, alhamdulillah. Ya udah dipakai buat ibadah fardu kifayah aja. Nengok-nengok orang, menggembirakan orang lain, mudah-mudahan diterima sama Allah. Jadi orang itu jalan menuju surga itu macam-macam begitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat yang tidak boleh dilakukan sesudah subuh itu maksudnya salat sunnah. Kalau salatnya salat wajib mah harus dilakukan sesegera mungkin. Bapak bangun telat, jam 6. Ditanya sama istrinya, ayo pak sholat. Nggak boleh, kata Ustaz juga haram sholat jam segini mah. Dia kagak boleh mah sholat sunnah. Kalau sholat wajib mah nggak punya waktu haram. Sebab kadang-kadang ada yang ternyata bangun jam 6 sholatnya yang belum 2 isya sama subuhnya belum. Ternyata semalam tidur belum isya baru jam 6. Kalau sholat wajib mah nggak ada istilah waktu larangan. Ini penting juga. Tidak ada kaitan bahwa mengqadha sholat harus dilakukan pada waktunya. Sebab kadang-kadang ada yang begini, bangun subuh telat, ketika ditanya untuk qadha, jawabannya besok aja lah pas waktu subuh. Justru besoknya telat lagi. Akhirnya nggak qadha malah yang ada begitu. Jadi kata Nabi, bagaimana kata Nabi itu, man nama an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha. Orang yang ketiduran lalu bangun untuk sholat subuh, dia sholatnya begitu bangun, gak usah nunggu waktu besok. Orang tidur bangun telat itu wajar pak, kalau memang capek dan tidurnya normal, wajar. Bapak pulang misalnya habis pergi jauh kemana-mana sampai rumah jam 2 tidur, bangun kok setengah 7, itu normal, manusiawi. Tapi kalau kemudian kita begadang, pengen nonton bola, tidur jam setengah 3, bangun setengah 7, itu gak wajar kan itu. Jadi ada hal-hal yang memang manusiawi, ada hal-hal yang kesembronoan kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau untuk mengetahui matahari terbit itu ya ukurannya bagaimana itu? Jadi kadang-kadang mendung, kadang-kadang enggak. Jadi itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu terbit matahari rata-rata di Indonesia itu 75 sampai 85 menit, tergantung musimnya musim apa rata-rata. 75 sampai 85 menit waktu terbit matahari rata-rata. Sejam bisa sejam 15 sampai sejam 25 ya. Rata-rata di 75 80, jarang, agak jarang 85 misalnya begini. Subuh tadi 4.40 ya. Subuh 4.40 misalnya, itu kemungkinan besar waktu terbit itu 5.55 sampai jam 6. Jadi waktu terbit itu sekarang sebagian, saya nggak tahu kalau di jam digital ada waktu terbitnya ini. Nggak ada, ya. Jam digital sebagian jam digital ada waktu terbit, atau kita bisa cek di internet. Waktu syuruk hari ini Kota Tangerang misalnya. Ada bisa kita lihat di jadwal sholat itu waktu terbit hari ini. (7 Juni) itu terbitnya 5.56 ya, beda tipis tuh ya, 5.56 ini waktu terbit. Kalau kita pengen ngambil isyraq
dari sekarang kita boleh sholat isyraq, boleh, bisa langsung kita praktekin ini. Nah dikit lagi masuk, jadi habis doa sebelum pulang kalau nggak repot sholat dulu 2 rakaat kita praktekin karena sudah masuk waktunya ya. Meskipun ada sebagian pendapat tunggu awal duha dulu, tapi saya cenderung ikut pendapat terbit bisa langsung sholat, nggak apa-apa ya. Karena isyraq itu ada 2 pendapat, ada yang bilang bisa langsung sholat, ada yang bilang tunggu 15 sampai 20 menit dulu. Jadi habis ini habis doa sebelum pulang kita praktek masing-masing sholat isyraq, niatnya usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala, atau kalau tidak hafal dalam hati aku niat sholat isyraq 2 rakaat sunnah karena Allah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa kabil mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa la ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu qabla wa anta rabbuna haqqa wa la nu'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya yassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahid yassir alaina kulli asir wa taysirul asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi